Terpuji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu menyapa setiap kita yang ada tempat ini. Shalom. Sekali lagi dengan hati yang bersyukur kita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena kebaikan anugerah Tuhan. Maka pada sore hari ini kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita bawa syukur kita nyatakan iman kita bahwa Dialah kekuatan, bahkan Dialah tempat perlindungan setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami sangat bersyukur di hadapan-Mu. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi kami. Kami menyadari Tuhan, kami tanpa-Mu bukan siapa-siapa. Di luar daripada-Mu Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka sore hari ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segenap hati kami mau Tuhan berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bawa syukur kami, bawa penyembahan kami sebagai bukti kami Tuhan mengasihi-Mu. Dan kami mau lebih lagi Tuhan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan pada sore hari ini ke dalam tangan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah ibadah ini Tuhan bukanlah menjadi ibadah rutinitas, tapi ibadah yang sungguh-sungguh hanya meninggikan, memuliakan Kau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang rindu lebih lagi untuk menyembah Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Mari datang hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dengan iman kita membawa pujian ini lebih sungguh, bahwa Dialah kekuatan, Dialah perlindungan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan ini. Segala pujian kemuliaan bagi Tuhan, bersama-sama dengan iman
kita kata, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Dengan iman kita kata, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi setiap hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami bersyukur Tuhan, Kau setia kebaikan dalam hidup kami. Dengan iman kami sore hari ini kami katakan, Kaulah kekuatan, Kaulah perlindungan kami Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, karena pertolongan. Haleluya. Terima kasih. Jemaat Tuhan, saya bangkit berdiri. Dengan iman kita datang sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi yuk, jemaat Tuhan, angkat kedua tangan katakan, sejauh langit begitu besarnya kasih-Mu.
Begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan iman, katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Lebih dahsyat lagi kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Kami sembah nama-Mu, Yesus. Haleluya. Kaulah kekuatanku, Tuhan. Kaulah perisaiku, Kaulah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berseru, kami panggil nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah nama-Mu. Dan waktu yang indah bagi setiap kita tentu akan menyembah-Mu. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih-Mu bagi Engkaulah kekuatan kami, Tuhan, maka kami ada sampai saat ini. Engkaulah tempat perlindungan kami, Tuhan, maka kami, Tuhan, ada sampai saat ini. Kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur. Kasih-Mu besar bagi kami. Haleluya. Ku kan berdiri
Yesus selalu menopang. Ku tak berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku tak berdiri di tengah badai, Dengan kekuatan yang Kau berikan. amin. Sampai Ini iman kami Tuhan, ini komitmen kami Tuhan, oh penyembahan kami di sore hari. Karena Yesus, sekali lagi yuk katakan, ku tak berdiri, ku tak berdiri di tengah badai. dengan kekuatan Amin. yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus ku tak berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang. Sampai kapanpun ku tak bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Ini sembah kami Tuhan, dan ini wujud iman kami Tuhan. Kami nyatakan sampai kapanpun kami akan terus bertahan. Apapun rintangan yang kami hadapi, kami tahu, kami sadar kami punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai rasa syukur kami lebih lagi, kami mau bersorak-sorai bertepuk tangan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan yang memanifestasikan sukacita-Mu, bahkan damai sejahtera-Mu bagi setiap kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita yang percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Boleh tos kanan kirinya yuk dengan senyuman yang manis, katakan Tuhan kekuatanmu. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Bersama-sama katakan, meskipun ku sulit bertahan
Kita semua pada sore hari ini kita percaya diberi kuasa oleh Tuhan, amin. Yang percaya boleh beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Hey! Sama-sama. Kuasa Raja mulia, Di bawah kakiku, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di hadapan Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Hey! Mari sembah Tuhan. Yuk sama-sama kata, ku diberi kuasa. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bertepuk tangan bagi Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Hey! Oh. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti itu. Kami bersyukur, kami beri kuasa. Hey! Sama-sama kata, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi dahsyat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita pada sore hari ini, saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat di atas kepala. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yang sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Mari kita tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian sembah kami. Dan pada sore hari ini sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu bagi setiap kami. Biarlah ketika kebenaran firman-Mu disampaikan Tuhan, itu benar-benar suara isi hati-Mu yang paling dalam, mengajar, mendidik, bahkan membentuk setiap kami semakin serupa dengan gambaran.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami sambut kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Sama-sama lebih sungguh lagi kita puji. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh. Mari jemaat Tuhan sedang bangkit berdiri, kita sambut kebenaran firman Tuhan pada sore hari. Dengan kasih Kristus kami bangkit banyak untuk menerima firman Tuhan yang disediakan. Biarlah-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Pujian yang kami naikkan bukan sekedar pujian. Kami berserah penuh, karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Roh-Mu dalam kehidupan kami tidak mengerti apa-apa. Saat ini kami bersama-sama menyerahkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, bukan seluruh apapun yang kami alami di tangan-Mu. Berajarlah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Kalau ada dosa yang kami perbuat yang menghalangi firman ini sampai dalam hati kami, ampuni kami, sucikan kami. Karena tanpa kekudusan kami tidak bisa mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi saya ingin dengar suaranya semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan tema realisasi Kristus ada dalam kehidupan kita. Banyak orang mengakui atau beriman bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Ada yang bertanya, yakin enggak Kristus ada dalam hidup kita? Yakin karena apa? Alkitab yang mengatakan demikian. Sehingga kadang-kadang kami menyatakan bahwa ia ada dalam Kristus di kita, tapi
dalam kehidupannya tidak mencerminkan Kristus ada dalam kita. Jadi saudara kita baca terlebih dahulu Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam hati adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan dan dirinya untuk aku. Saudara, ayat ini saya tekankan dalam kehidupan saya sendiri. Sampai saudaraku, anak-anak ini ketika saya bertobat tahun 81, semua yang ada bisa ditulis, saya tulis Galatia 20. Kamar mandi saya tulis Galatia 20. Buku-buku saya rata-rata di atas Galatia 20. Untuk meyakinkan bahwa Kristus ada dalam kehidupan kita. Kenapa saudaraku? Ketika kita percaya bahwa kita menerima, sejak kita percaya dan menerima Yesus, maka rata-rata kita mengakui bahwa kita ada kasih karunia. Itu kemampuan untuk keselamatan, kemampuan untuk hidup kudus, kemampuan untuk berubah. Jadi kasih karunia dari dalam Yesus kita ada kasih karunia. Rata-rata hanya berhenti pada kasih karunia. Dan pada waktu saya meyakinkan dalam diri saya itu ada Kristus, ada keyakinan keras banget saudara, maka saya diberi karunia untuk mengusir setan saudara. Di mana-mana mengusir setan, di mana-mana mengusir setan. Bahkan saya pernah diundang ke Amerika, mengusir setan juga. Atau setan Amerika terasa dengan saya juga. Di mana-mana. Tapi saudara, dalam introspeksi diri saya sendiri, kelakuan saya nggak berubah. Perbuatan saya nggak berubah. Saya masih ingat diundang khotbah di kota Pontianak. Ya gara-gara koper ketinggalan saya marah. Saya datangin, ditanya kita di pemimpin Garuda, saya datangin. Saya nggak mau keluar kalau nggak mau koper saya ada. Enggak, seperti karakter Kristus sama. Karakter lembut, karakter keras kan. Setelah sampai di hotel, saya introspeksi, ini benar nggak ada Kristus dalam hidup saya? Karena Kristus lembut, bercerah padaku karena aku lemah lembut dan mudah hati. Jadi percuma ada Kristus dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Banyak orang mengatakan ada Kristus dalam hidup kita, tapi itu kenyataan. Ya, kehidupan kita tidak seperti apa yang Allah inginkan. Bahkan saudaraku, sebenarnya kalau Kristus ada dalam hidup kita berarti diri kita yang Tuhan. Coba 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Nah, ciri-ciri orang dan itu Tuhan. Bukan keinginan kita lagi, itu Tuhan. Tapi rata-rata saudaraku, kita ini masih egois. Rencanaku, kehendakku, akhirnya apa? Bertentang. Demikian juga saya ini, istri saya itu orang Tapanuli, ya, orang Batak, ya. Urus kemeang, galaknya ampun-ampun ya. Mau meninggal tuh gua galak banget, masih galak banget. Saya tanya, ada Kristus enggak? Bukankah hidupnya untuk Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Rencana apa yang dia mau harus terjadi. Mana? Istri saya juga mirip. Anaknya yang di Amerika mirip juga. Saya bertanya, ada perubahan enggak? Kenapa? Kalau Kristus ada dalam kita, ya, hidup kita bukan untuk diri kita lagi, tapi untuk Tuhan. Bahkan hidup ini dipimpin Tuhan. Jadi permasalahan saudaraku, kadang-kadang kita tidak tahu mengapa Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus melihat, apa sih rencana Tuhan menciptakan manusia? Jadi tidak terlepas penciptaan. Mengapa Yesus yang Allah sendiri harus tinggal dalam hidup manusia? Sehingga kalau kita nggak ngerti ini, akhirnya ya kebenaran sepotong-sepotong.
Jadi ternyata Kristus ada dalam hidup kita itu untuk kehendak Allah, untuk rencana Allah. Dan rencana Allah itu hanya melalui Yesus Kristus. Coba kita baca Yesaya 53 ayat ke-10. Yesaya 53 ayat ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak merumahkan dia dengan kesakitan. Apabila dinyatakan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, yang kita manusia ya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi Yesus ada dalam hidup kita untuk melaksanakan kehendak Allah. Gak ada yang amin. Katanya harus amin. Rencana Allah terjadi melalui Yesus. Jadi kalau kita orang percaya Kristen, mungkin sudah titelnya panjang-panjang, tapi nggak ada perubahan, ada satu yang salah. Apa sih rencana Allah atas hidup kita? Sejak penciptaan. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia bukan sembarangan. Jadi enggak. Kalau menjadikan yang lain, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah binatang, itu tak bisa. Tapi ketika menciptakan manusia sangat berbeda. Kalau kita baca Mazmur 8 ayat yang kelima. Mazmur 8 ayat kelima. Apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya atau mengingatnya? Jadi Allah mengingat manusia ciptaannya. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi Tuhan sangat peduli dengan manusia. Katakan amin. Ayat 6. Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, gambar rupa Allah. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Perhatikan dulu. Diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita cetak dong Kejadian 1:26. Kita cuma manusia segambar dan rupa. Ini nggak pernah berubah. Dari ciptaan nggak pernah berubah. Ya, Kejadian 1 ayat 26 dulu. Berfirman Allah, baiklah kita menjadi manusia yang bergambar dan rupa kita, rupa Allah. Dan ini nggak pernah gagal, saudaraku. Maksudnya manusia gagal, tapi rencana Allah tidak pernah batal. Tujuannya itu. Dilanjut tidak. Kembali ke Mazmur 8 ayat 6 tadi. Mazmur 8 ayat 6. Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memakannya dengan apa? Kemuliaan, kehormatan. Dipenuhi kemuliaan. Karena apa? Sifat Allah itu mulia. Yang terpenting bagi Allah mulia. Apa mulia itu? Ya. Mulia itu kobel. Ya, bahasa Ibrani-nya. Kobel artinya apa? Sifat Allah yang tertinggi. Karakter Allah. Apa yang ada di dalam Allah. Apa yang di dalam Allah diberikan pada manusia. Sehingga namun kau telah melakukannya hampir sama dengan Allah dan telah melakukannya dengan kemuliaan kamu. Sifat Allah diberikan kepada manusia. Dan hormat. Nah, hormat di sini dari masih bisa dibuka Mazmur 73. Jadi orang yang belum bertobat, orang menerima Yesus itu sangat hina. Tapi orang menerima Yesus sampai cinta, aku cinta Tuhan lebih dari segala-galanya, itu dihormati Tuhan. Ayat yang ke-7. Engkau membuat dia berkuasa atas kekuatan tanganmu, segala-galanya telah berletakkan di bawah kakinya. Kita kembali ke ayat 6 tadi. 6, ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti dan telah memahkotainya. Memahkotai berbicara kerajaan. Ya, jadi kalau saya simpulkan, jadi Tuhan menciptakan manusia pertama diberi kemuliaannya, kehormatannya, dan kerajaannya. 3 hal ini. Sama-sama katakan. Kemuliaan, kehormatan, dan apa? Kerajaan. 3 ini. Ketika manusia jatuh dalam dosa, 3-tiganya hilang. 3-tiganya hilang. Ya, kemudian karena Roma 2 ayat 3 ya, manusia telah berdosa, telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Hilang. Kemudian hilang, kehormatan hilang, kerajaannya apa lagi? Maunya sendiri. Dan inilah yang dipulihkan Tuhan. Kemuliaan, kehormatan, dan kerajaannya akan dipulihkan.
Jadi kalau Kristen sembarangan asal datang ke gereja, nggak artinya nggak memenuhi syarat itu. Rencana Allah semula 3 ini. Lalu bagaimana caranya? Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemana kemuliaannya? Kemana kehormatannya? Kemana kerajaannya? Hilang semuanya. Ada kemana itu? Sehingga sebelum terjadi pemulihan ini, Tuhan sudah mengadakan satu perjanjian supaya kemuliaannya turun lagi pada manusia. Tapi dalam perjanjian lama, kemuliaan itu hanya hinggap. Ya, kalau kita Nabi yang hinggap sebentar, ya, hinggap sebentar pada Saul, hinggap sebentar pada Daud, hanya sebentar, nggak lama. Bahkan ketika perjalanan dari Mesir ke Kanaan, ya, kemuliaan turun dengan tiang awan, kemuliaan turun. Dan kiri kanan, turun. Tapi hilang juga, dan tetap. Bahkan dalam perjalanan sampai di Kanaan, ya, Musa disuruh Tuhan membuat tabut perjanjian. Allah hadir dalam tabut perjanjian hanya sebentar. Tabut hilang semuanya. Hilang. Karena apa hilang? Karena orang Israel tidak taat. Ya, tidak taat. Kalau hanya dari jauh, manusia tidak taat. Tetap kemuliaan tidak akan pulih. Kehormatan tidak akan pulih. Kerajaan tidak akan pulih. Sehingga Tuhan ingin ini harus pulih. Karena apa? Rencana sejak semula ciptakan manusia segambar serupa dengan harus terjadi. Maka ayat pernah mengatakan rancangan Allah tidak pernah gagal. Manusia yang menggagalkan. Berikutnya saudaraku. Kemudian jadi rencana Allah tentang Yesus tinggal dalam hidup manusia itu sudah dibuatkan 600 tahun sebelum Yesus ada. Jadi Yesus tersalib itu bukan berarti tersalib. Yesus harus mati supaya tinggal dalam manusia. Harus tinggal di manusia. Jadi Yesus harus tinggal di manusia. Jadi tidak berarti kayu salib. Oke, ya. Yesus pernah mengatakan biji ini harus mati. Kalau nggak mati, nggak berbuah dan akhirnya cuma satu. Kalau berbuah, masuk dalam hidup manusia. Nubuatnya di mana? Kita baca Yeremia 31. Yeremia 31 ayat 37. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas. 31, 31, ya salah. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Israel dan Yehuda. Ya. Dia sering ada perjanjian. Ya. Sebelum dia melakukan sesuatu, ada perjanjian. Sebelum adakan Taurat, ada perjanjian. Ya. Tapi gagal semua karena apa? Manusia tidak taat. Karena Allahnya di luar. Tidak taat. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahudi. Perjanjian baru. Berikutnya, 32. Bukan seperti perjanjian yang telah mengadakan dengan mereka, nenek moyang mereka. Pada waktu mengangkat tangan mereka untuk bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian. Tuhan sudah menuntut mereka bawa dari Mesir ke Kanaan. Tetap nggak percaya, bukan percaya. Tetap melawan. Ribuan yang mati, jutaan yang mati. Hanya 2 orang yang masuk yang berangkat dari Mesir, hanya Kaleb dan Yosua. Karena nggak taat. Nggak taat. Jadi rencana Allah ada perjanjian baru. Ya. Apa perjanjian baru? Ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tolong perhatikan. Apa Taurat? Taurat itu firman Allah. Ya.
firman Allah. Nah, firman Allah itu adalah Allah sendiri. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 coba. Yohanes 1 ayat 1. Kita balik kembali lagi sini ya. Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman Tuhan. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah tinggal di depan kita. Ya. Kalau jauh, melawan terus. Harus tinggal dalam kita. Ya. Nanti kita yang satu kita ulang lagi yang tadi Yeremia 37 jadi. Tapi beginilah firman yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh firmanku dalam hati mereka dan menuliskannya di hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Berarti apa? Kalau kita kembali Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu Allah sendiri. Ya. Firman itu menjadi manusia. Ya. Taurat itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita, diam di sini berkemah atau kini tinggal dalam manusia. Dan kita akan melihat kemuliaannya, berarti kemuliaan yang hilang tadi kembali melalui Yesus. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan apa? Benar. Jadi kemana kemuliaan itu? Termasuk manusia. Kalau dia percaya Yesus, terima Yesus, ada kemuliaan. Kasih karunia dan kebenaran. Masuk kan? Pertanyaan, kenapa kok banyak orang Kristen nggak berubah ya? Tahun-tahun ganteng melulu. Makin tua, makin nggak karuan. Katanya masih keras. Kenapa? Ya? Hanya kasih karunia. Hanya kasih karunia masuk. Nggak kebenaran nggak masuk. Jadi satu kuncinya kenapa? Kenapa banyak orang nggak berubah? Hanya kasih karunia. Yakin selamat. Kenapa yang namanya kasih karunia adalah kasihnya adalah kemampuan yang Allah berikan yang kita sendiri nggak bisa mampu. Nggak mungkin selamat tanpa Yesus. Nggak bisa mengusir setan tanpa Yesus. Nggak bisa doakan orang sakit sembuh tanpa Yesus. Kasih karunia adalah kemampuan Tuhan, kemampuan ilahi yang tinggal di kita. Jadi banyak orang yang pakai kasih karunia. Mau selamat, karakternya amburadul. Nggak karuan. Dampaknya apa? Kalau hanya kasih karunia, tidak ada kebenaran, tidak ada kemuliaan. Kemuliaan muncul kalau ada kasih karunia dan apa? Kebenaran. Baca Alkitab. Berarti firman Allah dan pelaku firman Tuhan. Nah ini kuncinya. Mengapa banyak orang berubah? Gak baca Alkitab dan melakukan. Nah ini banyak yang saya disemprot. Banyak orang yang menjauhkan kasih karunia, kasih kebenaran. Saya kayak dulu juga ada. Musir setan, nyembuhin orang sakit, numpang tangan orang sembuh. Saya lakukan berkali-kali. Sampai dulu saya disebut Sugeng itu destroyer, evil destroyer. Gimana musir setan? Tapi nggak jamin masuk surga. Harus ada kebenaran. Katakan amin. Kenapa? Kasih karunia dan kebenaran itu datang melalui ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Ya. Kita baca sama-sama ayat 17. 3, 2, 1, sebab sama-sama 3, 2, 1, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia diberikan oleh Yesus. Yesus ada dalam hidup kita supaya ada kasih karunia dan kebenaran. Katakan amin. Ini saya belajar dari Pak Ano, jangan pengajaran Pak peduli amat, saya sekadar mengajar kebenaran. Karena kebenaran ini mau memerdekakan kita. Amin. Kalau kaya, kasih karunia dulu. Ini kasih karunia, kasih karunia, tapi nggak berubah. Sering, saya ketemu pemusik nggak berubah. Hanya kasih karunia, tapi nggak berubah. Ada yang nanyakan kepada saya, Pak, nggak cukup kasih karunia, Pak. Kalau Yesus adalah firman. Firman ini kan mengajar di depan kita. Cukup. Harus berjalan seimbang. Kasih karunia dan kebenaran. Supaya kemuliaan muncul. Kemuliaan muncul. Sehingga saudara, kalau kita hanya kasih karunia,
akhirnya apa? Keserupaan dengan Yesus, keserupaan dengan firman itu nggak terjadi. Kita baca Yakobus 1 ayat 23. Kita ini seperti cermin. Ya. Kalau kita lihat lupa, nggak berubah, ada cemongnya ketahuan. Ya. So, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah semua seorang yang sedang mengamati mukanya sebenarnya cuma cermin. Ya. Nggak seperti Yesus. Ini Yesus, firman Allah kan Yesus ini. Kalau serupa Yesus, blok firman Allah. Ayat 24-nya coba. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau sudah lupa bagaimana rupanya. Rupanya masih sugeng, bukan Yesus. Firman Allah melakukan akan sama seperti Yesus. Terbuka sih. Ini kebenaran yang saya sampaikan. Ya, kebenaran. Jika siapapun kita, bukan masalah titel kita, embel-embel kita enggak. Kasih karunia, kemampuan ilahi yang kita diselamatkan, kemampuan ilahi kita bisa pakai karunia, mengusir setan yang bukan poros sakit, mungkin juga bisa memindahkan iman ke gunung. Ya. Tapi tanpa kebenaran nggak ada kemuliaan, Dan kemuliaan adalah sifat Allah sendiri. Katakan amin. Kemuliaan adalah sifat Allah sendiri. Saya nggak mau panjang-panjang, saudara. Ini penting karena Pak ini supaya nangkep nih. Yang tanya, Pak Sugeng kok nggak sekolah Pak apa? Kenapa? Ini untuk semua orang, bukan untuk orang yang sekolah saja. Semua orang. Firman itu semua orang. Jadi kalau kita hanya sekolah-sekolah itu belum tentu harus sekolah, lakukan kebenaran. Jadi berkaca, firman dilakukan. Saya juga belajar melakukan, saya ngampuni, memberi, berkati, belajar. Karena saya ingin seperti Yesus, seperti apa yang digambarkan dalam firman itu sendiri. Jadi saudara, kalau hanya kasih karunia, ada Yesus firman, dia ingin menyampaikan yang kebenaran. Tapi nggak bisa muncul karena apa? Ini main kita ini, otak kita ini sudah dijamu dunia ini sudah lama. Ya. Pertengkaran, perselisihan, iri hati, dengki, dendam, mengumpat, pemarah, itu di otaknya banyak. Padahal firman ngomong ini nggak bisa. Kenapa? Terhalang oleh benteng-benteng dalam otak kita ini. Jadi kalau kebenaran ini memerdekakan, kita mengerti firman merdeka, akhirnya firman berubah. Akhirnya bisa keluar kemuliaan Tuhan. Mengapa nggak berubah? Hanya berhenti kasih karunia, tapi kebenaran nggak masuk karena apa? Ada benteng-benteng. Coba kita baca 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Kami mengatakan setiap siasat orang merupakan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pembenaran Allah. Yang menahan segala pikiran dan melakukan pada Kristus. Ayat 5. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap keturunan dan ketaatan. Jadi, mengapa banyak orang yang berubah? Hanya kasih karunia. Kasih karunia juga bicara tentang kebenaran. Tapi otak kita ini belum diisi dengan kebenaran. Kasih karunia nggak ngajarkan yang beda dalam saudara. Kasih karunia ngajarkan, tapi mentok di otak. Coba kita baca Titus 1 ayat 12. Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. 14, 15, 16. Ayat 12 aja dulu. Ayat 12 aja. Ayat 11. Oke. Kalau perhatikan ini penting sekali, sangat-sangat penting. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. 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 Nyata. Tapi nggak titik. Ayat 12 ya. Ia kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi nggak bisa. Oh, percaya Yesus peduli amat dosa masuk surga, Mbak. Begitu dong.
Ia memberi kita supaya meninggalkan kefasikan dan kira duniawi, karena dunia musuh Allah. Ya. Dan supaya kita hidup sebijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Meninggalkan duniawi. Jadi nggak bisa kasih karunia, pokoknya makan di mana mau, foya-foya, nggak bisa dong. Nggak bisa. Masih mematikan daging, menyalakan daging, harus itu. Kasih karunia menyalakan daging juga. Hanya karena otak kita ini belum diisi firman Allah, maka ada benteng-benteng. Sehingga terjadi harus baca kebenaran. Baca, terisi. Karena apa? Yohanes 8 ayat 31. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar adalah murid-Ku. Berikutnya di kedua. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu apa? Sama-sama? Gak nyuri lagi, gak ngambek lagi, gak ngamuk lagi. Ya juga gak apa-apa lah. Gak ada disediakan kopi pagi, gak apa-apa lah. Salah. Baru kopi marah. Satu hari satu malam. Di sini gak ada, sini baik-baik semuanya. Kenapa? Kalau ada kasih karunia dan kebenaran, pasti Tuhan dipermuliakan. Ada yang kata, aku kok alim sih? Karena saya pegang kasih karunia dan kebenaran. Saya buktikan, saya bukan buktikan. Saya ini sering ngamati orang. Sudah penuh kemuliaan enggak? Hari saya menjadi panitia murid Solo. Saya salah satu ketuanya. Saya bagian penjemput tamu. Ketika di airport saya nunggu dulu. Mana sih yang nggak tahu yang namanya Alex Ness ini apa? Mungkin ini. Karena saya nggak dikasih foto. Dia jalan tiba-tiba istrinya, pasti bukan dia. Terus akhirnya apa? Oh mungkin ini yang dorong suaminya. Tiba-tiba bentak-bentak orting. Pasti bukan. Lagi setelah baru keluar, nanti minum bir. Pasti bukan. Minum bir. Pasti bukan. Saya ngerti kayak apa sih alasnya, apa sih? Tapi begitu, pasti. Benar sahabatnya. Semua disalami, bersemua. Normal sekali. Istri di belakangnya tuh, apa? Please, oh pasti. Karena lakuannya ketahuan. Kasih karunia dan nggak bisa ditebus dengan sekolah. Nggak bisa. Baca Alkitab dan melakukan. Baca amin. Kalau kita lupa. Nah, sekarang bisa bicara apa realisasi Kristus ternyata tidak hanya kasih karunia, tapi juga kebenaran, bahkan kehormatan. Yang berikutnya, saudara. Kemuliaan yang ada pada kita ini akhirnya memunculkan rencana kehendak Allah. Kemuliaan yang Allah pada kita ini memunculkan kehendak Allah. Supaya apa? Yesus yang ada dalam kehidupan kita itu raja. Yang baik, yang baik. Nanti bunuh. Dia raja. Yesaya 9 ayat 5. Dia raja. Memerintah hidup kita. Dia dalam kehidupan kita supaya memerintah hidup kita. Kita bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 tadi. Ya, itu untuk Tuhan. Untuk rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Ini apa? Gerak langkah kita ini kehendak Tuhan. Kalau kita ngerti ini, bahwa kita ada kerajaannya, Tuhan tambahkan. Ya. Sehingga tanya, Pak Sur dari mana? Karena tambahin Tuhan. Iman muncul. Kenapa? Carilah kerajaan Allah beserta kebenarannya. Sama, yang lain apa? Saya nggak sekolah. Ini tambahkan, ngerti kerajaan. Yesus harus memerintah dalam hidup saya.
tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Tadi cerita sama Pak Manu di mobil, itu di mana saya lupa. Ini anak kelima dari keluarga bapak saya. Bapak saya ini dulu masih Muslim, jadi istrinya banyak. Ketika dia meninggal, karena saya dari istri yang keempat, dengan kakak saya itu tidak dianggap apa-apa, pokoknya tidak nomor satu, tapi sisa-sisa. Kadang-kadang saya ini sekolah pun cari uang sendiri. Sekolah waktu SMA, saya jual songkak untuk malam. Kadang jual kain, jual untuk sekolah. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, kemampuan Tuhan, seharusnya saya bodoh. Kok bisa bodoh sih? Tepat. 3 tahun teman. Yang saya ingin ceritakan apa saudaraku? Masing-masing itu adalah rencana Tuhan. Coba kalau saya nggak naik kelas, nggak ketemu kalian. Nggak ketemu Manu, nggak ketemu. Oh tepat, 3 tahun tamat. Terus dia nggak jadi ke fakultas kedokteran, ke fakultas teknik. Masih ada rencana Tuhan. Sehingga waktu itu saya nggak pernah mengeluh apapun yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Itu saudaraku, saya percaya bahwa saya ingin ada kerajaannya. Dan otomatis 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kita tuh pilih Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Aku tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diambil kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saya milik Tuhan. Pasti dipelihara. Pasti. Dihina orang, saya milik Tuhan. Dijelekin orang, saya milik Tuhan. Rugi, saya milik Tuhan. Aman. Aman. Kenapa? Dia raja. Sehingga saudaraku, ingin saya tonjolkan di sini adalah di dalam Kristus Yesus bukan hanya berarti kasih karunia, tapi juga kebenaran. Kalau dua-duanya jadi kasih karunia kebenaran firman Allah, kenapa kebenaran itu bisa diuraikan 2 hal. Kebenaran itu kalau kita percaya Yesus, kita dibenarkan. Allah membenarkan kita. Dan kedua, kalau kita baca Alkitab dan melakukan itu kebenaran. Tapi yang saya beri kedua, kasih karunia dan melakukan firman Allah. Karena apa? Kita adalah pemerintahan Allah. Saya percaya satu, kalau kita ada dalam kerajaannya, yang lain ditambahkan. Tapi bagi mereka yang tidak dalam kerajaan Allah, diambil. Sehingga orang nggak ngerti. Rajanya diri sendiri. Si aku yang merintah, bukan Tuhan. Banyak sekali orang yang Kristen, ya, tapi nggak berubah. Kenapa diambil? Banyak akhirnya apa? Kosong. Kalau kita baca Matius 13 ayat yang ke-10. Matius 13 ayat 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam rombongan? Ini ceritanya ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Tentang apa? Kerajaan Allah. Mengajarkannya dengan perumpamaan. Yesus bertanya, apa engkau mengatakan dengan perumpamaan? Yang artinya apa? Gak usah mereka ngerti. Diomongin pun gak ngerti. Gak perlu tahu. Kamu ngerti. Yang ke-11. Saat Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Daripada mereka tidak. Sehingga kalau saudara sini gak ngerti kerajaan Allah, kan bodoh. Kalau ngerti kita tambahkan terus. Berikutnya, ayat yang ke-12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Yang ngerti kerajaan tambahkan terus sampai kemuliaan nanti. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apa juga yang ada padanya akan diambil. Makin bodoh, makin diambil. Itu Tuhan Yesus. Sehingga saudara, ayo kita jangan berhenti pada kasih karunia. Jangan berhenti pada kebenaran. Kita masuk dalam pemerintahan Allah. Kerajaan Allah. Amin. Dia raja. Orang yang dia raja nggak sebentar encok Tuhan. Pertua itu nggak gitu. Nggak menurut. Jadi raja. Dia bisa berbuat apapun untuk kita.
Gak kolokan lagi. Encokku Tuhan, mertuaku Tuhan, anak cucuku Tuhan. Itu namanya Yesus jadi juru, dia raja loh. Baca saudaraku tentang jadi Matius 13 ini Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi masalah bagi kita adalah kalau orang ini nggak ngerti, diambil. Atau ngerti, tapi lupa. Karena apa? Nggak siap hatinya. Kalau kita baca Matius 13 ayat berapa itu? Dikatakan bahwa ada firman kerajaan Allah tabur, tapi jatuh ke batu-batu. Akhirnya apa? Nggak nyampe. Ya, ambil burung dimakan. Nggak ngerti. Apa itu kerajaan Allah? Makanan apa itu? Kerajaan Allah. Apa itu pemerintahan Allah? Nggak ngerti. Kenapa? Diambil setan. Sehingga di gereja hanya manasin bangku, nggak ngerti apa-apa. Saya berdoa di sini tempat mengerti firman Allah. Amin. Jadi bukan penonton yang budiman. Ngerti kerajaan Allah. Jangan sampai jatuh di batu. Ada yang jatuh di pinggir jalan. Ya. Ngerti sebentar, lupa. Di sini, ini firmannya bagus ya, sampai rumah lupa. Minggu depan nggak jatuh lagi. Karena mungkin nggak kena kali. Nggak bisa kali. Ya. Berikutnya saudaraku, ada juga firman yang jatuh ke semak duri. Jatuh ke semak duri. Dampaknya apa? Kebatilan. Kebatilan menghimpit. Akhirnya apa? Yang ngerti kerjaan. Yang ngerti adalah yang jatuh dalam hati yang siap. Ya, hati yang baik. Sehingga bertumbuh 30, 60, 100 berkala. Asalku, saya berdoa supaya hati kita subur semuanya. Setiap pengajaran kita terima. Yakin bahwa ini dari Tuhan. Amin. Karena saudaraku, saya nggak ada motivasi apapun. Saya udah umur 80, saya ingin meninggalkan sesuatu untuk kalian. Ya. Kalau saudara masih memakai nama Sungai Yordan, berarti anak-anak saya semuanya. Saya ingin, apa yang saya dapatkan ini juga dapatkan sudah dapat. Karena apa saudaraku? Saya nggak sekolah. Tapi kalau yakin, kalau kita dalam kerajaannya, yang tambahkan. Saudaraku, prinsip utama adalah yakinlah Yesus ada di dalam kita. Amin. Ada dalam kita. Dampaknya adalah tidak hanya terima kasih karunia untuk keselamatan, ya, tapi juga kemuliaan. Sifat Allah ada pada kita. Dan ini yang kita perlukan. Karena pasaku ketika manusia diciptakan segambar serupa Allah, kemuliaannya juga turun atas kita. Kemuliaan diberikan lagi. Sehingga itu saja disampaikan. Saya berdoa supaya yang mendengar firman Tuhan ini bisa mengerti bahwa kita kembalikan segambar serupa dengan Allah. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita tepuk tangan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bagaikan bencana siap dibentuk. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Tujuanku indah kerajaanmu, menjadi kehidupan yang tak pernah. Tanyakan di atas hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan dereng awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya.
sini di kepala dunia. Apa teman? Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini nanti isikan hariku.
ragu. Ada Yesus nggak dalam hidupku ya? Mungkin juga ada Yesus. Kenapa aku nggak berubah? Sore ini, sore yang diberkati Tuhan. Saat saya mengangkat tangan, doa masing-masing. Yang belum terima Yesus, katakan Tuhan Yesus, silakan masuk dalam hidupku. Sekarang juga. Allah Tuhan Rajaku. Terima. Doa dalam hatimu, doa dalam hatimu. Uramala pasantala, uriasi kira-kira. Yang ada masalah apapun yang terjadi, dia Raja. Dia Raja. Tuhan katakan, cari kerajaan Allah dan kebenaran, yang lain pasti tambahkan. Masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Mungkin di antara sekalian, aku sudah menerima Yesus, tapi tidak perlu berubah. Sore ini ada firman Allah. Jangan berhenti kasih karunia, tapi kebenaran, lakukan kebenaran itu. Maka mau berubah. Karena setiap kasih karunia dan kebenaran akan muncul kemuliaan yang besar. Semakin besar, semakin besar. Terima kuasa ini. Ilama sandalabala. Kurabababababababa. Kuryasiki takalabala. Kurabasandalabala. Kuryasanda. Sembah. Dihadir. Barang-barang didatangkan. Yuk kita angkat tangan. Haleluya. Hamba-Mu sudah berbicara, biar Roh-Mu yang berbicara lebih dalam lagi, sehingga kami tidak hanya penuh kasih karunia, tapi juga kemuliaan dan mencari kerajaan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama katakan amin. Silakan kembali Bapak Saudara Tuhan. Seberapa banyak yang diberkati oleh Tuhan firman Tuhan, boleh angkat tangannya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita membawa yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang mematahkan firman itu tetap tinggal di dalam kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur pada sore hari ini Engkau Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan, mencukupkan setiap kehidupan kami. Maka pada sore hari ini sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap rupiah yang kami bawa di sore hari ini kami kembalikan untuk kemuliaan-Mu. Suci kuduskan Tuhan, biarlah setiap persembahan kami sore hari ini menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap umat-Mu yang hadir dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dikerjakan. Janji-Mu Tuhan, Kau Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap umat Tuhan yang rindu membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan
Amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, saya akan memberikan beberapa pengumuman bagi setiap kita. Yang pertama, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dimanapun berada, terus semakin dipakai Tuhan, nyatakan kemuliaan nama Tuhan. Dan pengumuman selanjutnya juga untuk Youth and Teens, setiap hari Sabtu jam 5 akan diadakan ibadah kaum muda, ya. Jadi bagi anak-anak kaum muda dan remaja yang hadir pada sore hari ini, sama-sama bergabung setiap hari Sabtu jam 5. Untuk informasi tempatnya nanti diinformasikan di grup yang sudah ada. Dan informasi selanjutnya, bulan September ini PPW akan dilakukan secara onsite, dan kali ini dengan format yang berbeda, dan tentunya dengan tujuan untuk membuat kita semakin diperlengkapi menjadi murid Kristus. Dan kami mengundang setiap jemaat Tuhan yang hadir pada sore hari ini untuk mendaftarkan diri. Acara ini diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempatnya di GBI Sungai Yordan, Roksimas, lantai 3. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu Saudara Tuhan yang hadir sore hari ini, kami mengundang semuanya untuk ikut bersama-sama, dan nanti setelah selesai ibadah bisa mendaftarkan diri kepada Pak Jo, ya, untuk disediakan transportasinya. Sekali lagi kami mengundang setiap jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah PPW ini yang akan dilakukan secara onsite pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 jam 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat di GBI Sungai Yordan, Roksimas, lantai 3. Kita akan dilayani tim Praise and Worship dan didukung oleh para pendoa dari GBI Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya dari Bapak Gembala akan menyampaikan informasi. Shalom Bapak Ibu Saudari. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Jadi mengenai acara PPW ini memang sudah direncanakan itu jauh-jauh hari, ya. Lalu kemudian ada permintaan dari tim doa kita di Roksimas, Pak, kalau bisa jangan dari GBI gitu, karena kita harus dari GBI. Terus kemudian ditawarkanlah nama-nama yang buat saya itu spektakuler, tapi hanya spektakuler saja menurut saya.
Nah, waktu pas acara ini saya sudah berdoa, saya ya terlintas nama Pak Yusuf Tarigan. Memang saya kenal dengan Pak Yusuf Tarigan karena beliau adalah wakil gembala Pak Rubin Adi, dan juga dia penasehat dari Komisi Doa GBI Bandung. Kemudian saya coba untuk menghubungi beberapa nama-nama yang saya list ya, termasuk Pak Edi Leo, terus juga waktu itu Cornel Swing, dan juga beberapa nama-nama, dan mereka ternyata nggak bisa. Lalu ada satu nama Pastor Doni Tongkunu ya, dan istrinya Ibu Seri Sujak. Buat saya juga itu kan cukup terkenal. Tapi dalam hati sih saya tetap nama Pak Yusuf Tarigan. Nah, Pak Doni Tongkunu ini sudah oke. Jauh-jauh hari waktu saya hubungin, dan dia kan saya mau ketemuan. Dia bilang, Pak, nanti saya akhir Agustus akan ke Amerika dengan istri dan kembali sekitar tanggal 15 September. Setelah itu kita akan ketemuan. Tapi sebelum tanggal 15 September saya dikasih kabar oleh beliau kalau beliau belum bisa kembali ke Indonesia, artinya sampai tanggal 30 September beliau masih di luar, tidak ada di Jakarta, jadi batal. Ya, beliau minta maaf sekali. Ya, saya sih langsung terpikir, langsung saya hubungi Pak Yusuf Tarigan, dan puji Tuhannya beliau bisa. Karena memang waktu COVID saya sempat diundang untuk ikut dalam doa mereka, ya. Itu hampir setiap hari mereka doa, dan saya juga pernah ikut secara online. Lalu ya setelah COVID selesai, ya mereka masih terus berdoa, dan ternyata tim doa mereka semakin solid. Nah, pas saya hubungi, waduh, beliau senang banget. Karena saya kenal baik dengan beliau juga, karena saya pernah hampir 3 tahun beribadah di GBI Bandung. Karena waktu saya tugas di sana. Lalu kemudian singkat cerita, beliau senang sekali, dan saya bilang, Pak, bawa tim aja Pak. Saya pikir kan tim itu satu mobil 5 orang lah ya. Nah, kok boleh Pak bawa tim? Boleh. Lalu kemudian, berapa hari kemudian, beliau telepon saya, Pak, boleh nggak saya bawa tim PW kami untuk main di gereja Bapak? Oh, sangat boleh. Nah, bukan kebetulan, itu ada satu dari tim doa yang mengusulkan, Pak, kalau bisa tim PW dari luar, supaya tim PW kita dilayani. Nah, selama ini mereka selalu main musik, nggak pernah duduk di bangku bangku jemaat seperti itu. Nah, itu bukan kebetulan. Oke, saya bilang. Nah, Jumat kemarin, Pak Yusuf telepon saya lagi. Dia bilang, Pak, saya mau ngomong tapi nggak enak nih. Kenapa, Pak? Pak, saya borong-borongan Pak gitu kan. Oh, boleh. Ini banyak Pak. Berapa orang? Saya pikir kan 10 gitu ya. 40 orang Pak. Jadi Pak Yusuf Tarigan ini umumin ke tim doanya bahwa dia akan melayani di GBI Yordan, Proximas, gembalanya saya. Sebagian kan kenal dengan saya, waktu itu kan saya juga pernah jadi pekerja di sana. Jadi mereka itu antusias untuk mau mendukung, ya, melayani kita. Saya bilang, gak apa-apa, 40 orang. Nanti kami selesai jam 12, kami langsung pergi Pak ya. Kami mau cari makan siang, terus kami mau ada acara lagi. Oh enggak, makan siang kami sediakan. Tunggu Pak, kami banyak. Ya, tadi pagi di Roxy, firmannya tuh Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Ini cuma 40 orang, kan jauh banget. Ya. Terus gini Pak, tapi nih Pak, kalau boleh lagi Pak, sebetulnya masih ada 2 tim doa kami Pak, yang mau ikut lagi Pak. Satu tim itu 5 orang, jadi 10 orang, 50 orang. Boleh gak Pak? Silakan, saya bilang. Nah, terus kemudian ada usulan lagi. Saya sampaikan kepada tim doa, wah, mereka antusias sekali. Nah, sekarang yang menjadi PR kita, jangan sampai jemaat yang hadir kurang banyak dari kalah banyak dari tim mereka. Mereka 50 orang, kita 20 orang, waduh, ini acara mereka gitu kan. Nah, terus kemudian format ibadahnya tadinya kan mau 2 sesi, tapi kita padetin. Jadi kita padetin 1 sesi saja, dan di akhir setelah impartasi maka kita kan ada doa. Jadi jemaat diajak untuk berdoa, berdua. Lalu kemudian Pak Yusuf saya ceritakan begitu, Pak, boleh nggak Pak saya usul lagi Pak? Boleh Pak, apa Pak? Jadi nanti doanya, tim doa kami sebar untuk sama-sama berdoa dengan
jemaat Bapak. Jadi nggak berdua-berdua, bisa bertiga, bisa berempat, Pak. Oke. Dan ketika saya sampaikan ke tim doa tadi pagi, wow, mereka senang. Dan saya percaya, ya ini adalah kehendak Tuhan. Karena dari awal memang Tuhan sudah taruh di saya Pak Yusuf Tarigan. Dan saya belajar begini. Saya nggak mau lagi menyenangkan manusia, tapi saya menyenangkan Tuhan. Karena tadi cuma tim doa minta, wah yang wah, saya mau cari yang wah gitu kan. Ternyata yang lebih wah Tuhan sediakan. Bukan hanya pembicara, tapi satu rombongan. Nah, saya himbau untuk kita jemaat semua yang di sini, sedapat mungkin bisa hadir. Tanggal 28 hari Sabtu, jam 9. Memang jam 9 itu adalah coffee break. Jadi jam 9 sampai jam 10, acara teh mulai jam 10 sampai maksimal setengah 1, habis kita makan siang, dan kemudian bubar. Itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi kembali saya himbau untuk semua bisa hadir, daftar ke Pak Ais atau Pak Johannes atau Pak Joyce ya, Johannes Ais. Nah, nanti kita sama-sama datang ke sana. Saya pasti hadir duluan di sana. Amin. Silakan kita tutup lama. Mari jemaat Tuhan sebelum bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari. Ibadah kita sudah selesai, langsung kita kembali ke tempat kita masing-masing. Mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Selamat sore, selamat hari Minggu.